Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Para ulama berbeda pendapat dalam meriwayatkan tempat Nabi Adam untuk dikuburkan. Riwayat yang paling masyhur adalah ketika ia dikebumikan di sebuah gunung, tempat pertama kali dirinya mendarat setelah diturunkannya dari surga, yakni di wilayah India. Riwayat masyhur lainnya adalah di Gunung Abu Kubais, yaitu daerahnya terdapat di daerah Mekah. Diriwayatkan pula bahwa ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam membawa jasad Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di dalam sebuah peti. Lalu ia menguburkan mereka di Baitul Maqdis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Lalu riwayat selanjutnya terdapat daripada Ibnu Asakir yang menyebutkan bahwa kepala Nabi Adam alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, sedangkan kedua kakinya berada di Sakhrah, yaitu tepatnya di Baitul Maqdis. Sedangkan Hawa wafat setahun setelah Nabi Adam meninggal. Dan sekarang kita bertanya-tanya, berapakah usia terakhir Nabi Adam alaihissalam? Mengenai usia Nabi Adam alaihissalam, para ulama juga berbeda-beda pendapat. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah secara marfu', usia Nabi Adam alaihissalam yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz adalah 1000 tahun. Riwayat ini tidak dapat dinaikkan dalam keterangan yang ada dalam kitab Taurat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup selama 930 tahun. Karena keterangan itu terbantahkan dengan kebenaran yang berada di tangan kaum muslimin, dan kebenaran itu terjaga dengan baik oleh mereka. Namun jika keterangan mereka memang benar adanya dan terjaga dari tangan-tangan yang jahil, serta mengubah kitab suci mereka sendiri, maka bisa saja keterangan itu disandingkan dengan keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan mereka yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam hidup selama 930 tahun adalah perhitungan menurut tahun Masehi. Dan bila dihitung menurut berputarnya bulan atau tahun Hijriyah, maka akan ganjil menjadi 957 tahun. Itu adalah masa yang dihabiskan oleh Nabi Adam alaihissalam selama tinggal di bumi setelah diturunkannya dari surga. Kemudian pada masa itu ditambahkan lagi dengan 43 tahun dari masa yang dihabiskan oleh Nabi Adam selama tinggal di surga sebelum diturunkannya ke bumi. Keterangan masa tinggal Adam di surga itu disebutkan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya. Dengan begitu, jika keduanya digabungkan, maka usia Nabi Adam sepanjang hidupnya adalah 1000 tahun. Adha Al-Qurusan menuturkan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, seluruh makhluk dari berbagai bangsa dan jenis menangis selama 7 hari dan 7 malam. Hal ini terdapat daripada riwayat Ibnu Asakir. Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal, seluruh tanggung jawabnya ditanggung oleh Set, sang anak. Set ini sendiri juga merupakan seorang nabi, karena menurut keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar secara marfu', bahwa ia diberikan 50 sahifah sebagai ajarannya. Setelah Set ini meninggal, Enoslah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Ia menjalankan amanah dengan baik. Kemudian setelah Enos meninggal, ia mempercayakan kepada anaknya yang bernama Kenan. Kenan kemudian meninggal dan digantikan oleh Mahla'el, yaitu anaknya. Menurut orang-orang di Persia, Mahla'el adalah seorang raja yang menguasai 7 wilayah, dan ia juga orang pertama yang dapat menebang pohon, membangun kota-kota, juga membangun sejumlah benteng yang besar. Ia juga dianggap sebagai orang yang pertama kali membangun kota Babilonia dan kota suci Aqsa. Mahla'el juga dipercaya pernah mengalahkan iblis beserta pasukannya dan mengusir mereka ke pulau-pulau terpencil dan gua-gua. Ia juga membunuh sejumlah pasukan daripada bangsa-bangsa jin. Ia memiliki mahkota yang sangatlah besar, dan ia adalah seorang orator yang sangatlah luar biasa, berkuasa di kerajaannya hingga 40 tahun. Saat Mahla'el meninggal, tanggung jawab pada akhirnya diberikan kepada anaknya, yaitu Yared. Namun ketika Yared kemudian meninggal juga, ia memberikan tanggung jawabnya kepada Henoh.
Menurut riwayat, Henoh atau Enoh inilah yang dikenal sebagai Nabi Idris, dan kemudian dikisahkan menjadi turunan kepada nabi-nabi selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.